Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu dalam sekolah Al-Quran Makassar, di mana kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan pemahaman-pemahaman yang terkandung di dalamnya dalam waktu yang relatif singkat. Nah, pada video ini kita akan belajar tentang 3 jenis ayat Allah. Apa saja jenisnya atau apa saja yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah tersebut, mari kita lihat. Nah, ayat itu dalam pengertian bahasa Indonesia disebut sebagai alamat atau tanda. Dalam bahasa Inggris disebut dengan signs atau sign dalam bahasa Inggris. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga, ayat ini juga berarti beberapa kalimat yang merupakan suatu kesatuan maksud sebagai bagian surah dalam Al-Quran. Nah, pemahaman atau pengertian ketiga dari ayat adalah beberapa kalimat yang merupakan satu kesatuan maksud sebagai bagian pasal dalam undang-undang. Nah, dalam konteks pembicaraan kita pada video ini, kita membatasi diri pada definisi pertama dan kedua. Karena kita berbicara tentang agama, kita akan membicarakan tentang ayat. Apa sih itu ayat? Nah, ayat adalah tanda, ya dalam konteks ini adalah tanda Allah atau tanda-tanda Allah dalam Al-Quran. Nah, kita lihat ayat-ayat Allah atau tanda-tanda Allah itu ada 3 jenisnya atau ada 3 bentuknya. Yang pertama adalah Al-Quran, kedua adalah alam semesta, yang ketiga adalah manusia. Jadi kita ini merupakan ayatnya Allah. Alam semesta yang begitu besar ini merupakan ayatnya Allah. Al-Quran tentu sudah jelas, ya, merupakan ayatnya Allah. Nah, di dalam Al-Quran kita memperoleh petunjuk bahwa alam semesta dan manusia itu merupakan ayat Allah. Kita bisa baca dalam Al-Quran surah ke-41, surah Fussilat ayat ke-53. Di situ diterangkan bahwa kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda. Tanda-tanda ini bentuk jamak dari ayatun, ayat. Tanda-tanda kebesaran kami, ini dia, fil afak, di segenap penjuru. Segenap penjuru ini merujuk kepada alam semesta, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka itu sendiri. Hatta yatabayyana lahum, sehingga jelaslah bagi mereka annahul haq, bahwa sesungguhnya ia adalah al-haq. Nah, ini penjelasan kenapa manusia dan alam semesta juga dikategorikan sebagai tanda Allah atau ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat-ayat Allah ini kita ikra atau kita baca, karena seperti yang kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran ada perintah untuk membaca. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu, al-ladzi khalaq, yang menciptakan. Ikra wa rabbukal akram. Bacalah wa rabbuka, dan Tuhanmu al-akram, yang maha mulia. Ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran surah ke-96, surah Al-Alaq ayat 1 dan ayat 3. Jadi ayat-ayat Allah ini kita baca Al-Quran, kita baca alam semesta, dan kita membaca manusia atau kita baca diri kita sendiri. Nah, ini banyak yang tidak dipromosikan oleh ustadz atau oleh ulama-ulama kita. Nah, kita mungkin hanya diarahkan atau didorong untuk membaca Al-Quran saja. Tetapi sebenarnya yang kita baca seharusnya bukan hanya Al-Quran. Kita juga harus membaca alam semesta, dan kita juga harus membaca manusia, atau kita juga harus membaca diri kita sendiri. Jadi bukan hanya Al-Quran, tetapi diri kita harus kita baca. Alam semesta yang begitu luas besar ini juga mesti kita baca. Nah, kalau kita lihat
apa sih yang kita baca. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kalau kita membaca Al-Quran, maka yang kita baca adalah kalam atau firman atau perkataan. Nah, kalau kita membaca alam, sebenarnya yang kita baca itu alatnya atau bahasanya adalah angka. Jadi bahasa alam itu adalah angka. Angka adalah bahasa alam semesta. Jadi kalau kita ingin membaca alam semesta, paling jalannya atau jalurnya adalah kita membaca angka-angka. Kemudian untuk membaca manusia itu kita menggunakan rasa. Jadi bahasa yang digunakan untuk masing-masing ayat Allah ini berbeda-beda. Ada firman, ada perkataan dalam bahasa Arab yaitu Al-Quran, ada angka-angka. Dengan angka-angka ini kita bisa dengan mudah membaca alam semesta, dan ada rasa. Dengan rasa ini kita juga bisa dengan mudah membaca dan memahami manusia. Nah, berikutnya alam dan manusia ini berhubungan. Alam dan manusia ini kalau kita lihat secara filosof mungkin ya, dari sudut pandang filsafat, alam ini disebut dengan makrokosmos atau dalam bahasa Arab disebut alamun kabir, alam yang besar. Nah, versi kecilnya, versi mininya itu adalah manusia. Yang manusia disebut alamun sagir atau mikrokosmos. Nah, dengan memahami alam semesta itu kita bisa memahami manusia. Nah, dengan memahami alam semesta kita bisa memahami Al-Quran. Dengan memahami manusia kita bisa memahami Al-Quran. Dengan memahami Al-Quran kita bisa memahami alam semesta dan juga kita bisa memahami manusia. Nah, inilah kaitan antara tiga jenis ayat Allah yaitu Al-Quran, alam semesta, dan manusia. Ketiganya sebagai tanda-tanda Allah itu tidak bisa kita pisahkan dalam membacanya karena mereka saling mendukung, saling suportif. Sekali lagi, kalau kita ingin memahami manusia, kita bisa mempelajari alam dan Al-Quran. Kalau kita ingin memahami alam semesta, kita bisa belajar Al-Quran dan belajar manusia karena manusia merupakan alam kecil atau mikrokosmos. Kalau kita ingin memahami Al-Quran, kita bisa membaca alam semesta dan juga kita bisa membaca manusia supaya kita bisa memahami Al-Quran. Nah, inilah yang kita bisa lihat dalam kajian tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.